Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Juta. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya dengan materi teks laporan hasil observasi dengan topik menelaah struktur teks laporan observasi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Ibu lihat kelasnya sudah bersih. Siapa yang piket hari ini, Nak? Ya, bagus. Terima kasih ya sudah bertanggung jawab untuk kegiatan piket hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Meiko dipimpin doanya. Mas, siap. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan doa kita hari ini ya. Amin. Baiklah, ibu mau tanya nih. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, semua sehat ya? Sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu mau bertanya. Masih ingat kegiatan pembelajaran kita kemarin? Masih, Bu. Tentang apa, Nak? Menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Bagus, semuanya masih ingat. Kasih tepuk tangan dulu. Bukan teks laporan hasil observasi. Dalam menyimpulkan teks laporan hasil observasi, kegiatannya apa saja, Nak, yang kemarin kalian lakukan? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Saya, Bu. Bagus, siapa ya? Dalam kegiatan menyimpulkan kemarin, apa saja yang sudah kalian lakukan? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Saya, Bu. Bagus, Haikal. Apa yang sudah kalian lakukan? Menentukan? Ide pokok. Bagus, menentukan ide pokok. Yang kedua, apa lagi? Siapa yang tahu? Nur? Meringkas. Iya, bagus, semuanya sudah bisa ya menentukan ide pokok, lalu meringkas. Nah, selanjutnya, masih ingat kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Masih, Bu. Tentang apa, Nak? Menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Iya, bagus, menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam menelaah struktur teks laporan hasil observasi? Siapa yang sudah dapat? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Haikal? Struktur. Bagus, struktur. Apa? Kasih tepuk tangan, Nak. Siapa yang tahu apa saja strukturnya? Saya, Bu. Bagus, Saida. Pernyataan umum. Bagus, pernyataan umum. Kasih tepuk tangan. Apa lagi, Nak? Saya, Bu. Helsi? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Bagus. Siapa lagi? Kasih tepuk tangan, Nak. Siapa lagi tunjuk tangan? Saya, Bu. Helsi? Kesimpulan. Bagus, kesimpulan. Jadi strukturnya ada berapa, Nak? Tiga. Nah, iya. Nanti kita bahas bersama-sama. Baiklah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan 3 informasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, manfaat pembelajaran. Dan yang ketiga, tentang penilaian. Baiklah,
untuk informasi yang pertama yakni tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, menentukan 3 jenis struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan ciri isi teks laporan hasil observasi. Untuk informasi yang kedua tentang manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, kalian akan dapat memahami ciri isi setiap struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, kalau kalian sudah paham tentang ciri isi setiap struktur, kalian nanti akan dapat membuat teks laporan hasil observasi sesuai dengan strukturnya. Untuk informasi yang ketiga yakni tentang penilaian. Penilaian di sini Ibu ambil 2 penilaian. Yang pertama penilaian kelompok, itu hasil kerja kelompok, dan penilaian mandiri dari hasil kerja mandiri atau individu. Baiklah, kegiatan selanjutnya masih tetap semangat? Masih, Bu. Mana semangatnya? Semangat, yes. Bagus, luar biasa. Selanjutnya perhatikan ke depan. Ibu mau bertanya. Jelas gambarnya? Jelas. Perhatikan, Ibu mau bertanya. Ini gambar apa, Nak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang ini gambar apa? Akar, batang, ranting, dan daun itu kalau digabungkan menjadi apa? Jadi siapa yang bisa menyimpulkan ini maksudnya seperti apa? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Silakan Haikal. Bagian-bagian dari pohon. Bagus, kasih tepuk tangan. Ya. Ini adalah gambar dari bagian-bagian pohon. Pohon itu mempunyai bagian-bagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Apa hubungannya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Bagus, silakan Nur. Struktur, Bu. Bagus, struktur. Iya. Jadi pohon ini berhubungan dengan struktur teks laporan observasi. Nah, akar itu letaknya di mana, Nak? Batang? Ranting? Pinggir daun? Atas. Jadi sama halnya dengan teks laporan observasi. Setiap struktur itu mempunyai tempat masing-masing dan tidak bisa dibolak-balik. Paham? Kita lanjutkan. Masih ingat apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Masih, Bu. Ada berapa, Nak? 3. Apa saja itu? Bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat kami. Nah, untuk mengingatnya, Ibu punya rumus supaya kalian mudah mengingat, ya, tidak bolak-balik. Jadi bagaimana cara mengingatnya? Ini rumusnya perum, deskripsi, simpul. Jadi apa tadi rumusnya? Perum, deskripsi, simpul. Jadi perum itu sama dengan pernyataan umum, terus deskripsi bagian, simpul, kesimpulan. Ya, jadi ada 3 perum, deskripsi, simpul, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Selanjutnya pernyataan umum. Ada yang tahu pernyataan umum itu apa sih? Dalam teks laporan hasil observasi, siapa yang tahu tunjuk tangan? Bagus, silakan Haikal. Berisi informasi umum. Bagus Kak, kasih tepuk tangan.
di pernyataan umum itu diinformasikan tentang pengertiannya, terus batasannya atau pengelompokannya atau jenisnya, ya. Untuk selanjutnya, deskripsi bagian. Di bagian deskripsi bagian ini apa isinya, Nak? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Nur? Bagus, berisi bagian-bagian dari objek. Di sini bagian-bagian dari objek itu dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Siapa yang tahu bagian kesimpulan itu berisi apa? Tunjuk tangan. Elsie? Bagus, berisi ringkasan. Ringkasan dari pernyataan umum dan deskripsi. Kasih tepuk tangan buat kami. Nah, masih tetap semangat? Ada semangatnya? Bagus, masih tetap semangat. Kalau masih tetap semangat, kita lanjutkan ya. Siap? Bawa buku paket semuanya? Buka buku paketnya. Halaman 139 sampai 140. Sudah dibuka semua? Di sana ada teks apa, Nak? Silakan kalian baca. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca. Silakan. Baiklah, waktunya sudah habis. Semuanya sudah dibaca? Sudah selesai? Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Sekarang perhatikan ke depan. Ini adalah teks yang sudah kalian baca tadi. Judulnya apa, Nak? Di sini ada berapa warna? 3. Apa saja? Hijau, biru, coklat. Bagus, ada warna hijau, biru, dan coklat. Untuk warna hijau, menurut kalian warna hijau ini tentang apa dalam strukturnya, Nak? Masuk ke bagian yang mana dalam strukturnya? Bagus, kasih tepuk tangan buat kalian. Untuk yang kedua, warna apa ini? Biru. Paragraf 2 dan paragraf 3. Masuk ke struktur yang mana, Nak? Deskripsi bagian. Bagus, masuk ke struktur deskripsi. Dan yang ketiga, warna coklat. Masuk ke Simpulan. Nah, untuk yang warna hijau, isinya tentang apa ini, Nak? Bagus, pengertian. Di sini pernyataan umumnya tentang pengertian. Untuk yang kedua, deskripsi bagian, isinya apa saja? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Haikal? Ciri pantai. Bagus, kasih tepuk tangan, Nak. Ada ciri pantai. Yang kedua, siapa yang tahu, tunjuk tangan. Anggun? Jenis pantai. Bagus, jenis pantai. Kasih tepuk tangan. Masih ada lagi? Yang ketiga, apa, Nak, isinya? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Saida? Manfaat pantai. Bagus, Nak. Manfaat pantai. Tepuk tangan dulu. Untuk paragraf yang terakhir, itu berisi tentang apa? Berisi tentang ringkasan. Ringkasan dari apa, Nak? Jenis dan ciri pantai. Bagus, jenis dan ciri. Pantai. Baiklah.
dan karton. Teks yang ada dalam amplop itu kalian susun sesuai dengan strukturnya. Setelah itu yang kedua, kalau sudah kalian susun, kalian tentukan diri isi setiap struktur. Dan setelah selesai, kalian presentasi ke depan kelas. Apakah kalian bisa? Saya pasti bisa. Apakah kalian bisa? Saya pasti bisa. Masih tetap semangat? Masih. Mana semangatnya? Semangat, yes. Baiklah, sebelum kalian bekerja, Ibu akan bagi kelompok dulu. Di dalam sini ada nama suku di nanti yang mendapat nama suku yang sama kalian beri satu. Baiklah, Ibu bagikan ya. Oke, sudah. Baik. Baiklah, sudah tahu semua nama kelompoknya? Sudah, Bu. Kalau sudah tahu semua, saatnya kita untuk menyusun meja. Masih ingat kan nama kelompoknya? Masih, Bu. Baiklah, saatnya kita untuk Bekerja. masih tetap semangat. Masih, Bu. Semangatnya. Semangat, yes. Saya pasti bisa. Sudah? Baiklah, semua sudah dapat amplopnya? Kalian sudah dapat LKPD-nya? Siap untuk bekerja? Apakah kalian bisa? Saya pasti bisa. Masih tetap semangat? Semangat, yes. Semangat kalian bekerja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami di sini dari kelompok Reja Yes. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tes laporan observasi yang berjudul hutan bakau. Di dalam tes laporan hasil observasi terdapat struktur yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Yang untuk struktur pertama akan dijelaskan oleh Saidah Faik IC. Untuk Saidah Faik IC saya persilakan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya sebagai anggota kelompok Reja akan mempresentasikan salah satu struktur dari teks laporan hasil observasi, yakni pernyataan umum. Pernyataan umum dari teks tersebut adalah hutan bakau atau yang lebih dikenal sebagai hutan mangrove merupakan bagian dari ekosistem pantai sebab berada di perbatasan antara perairan dan daratan. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau atau lebih tepatnya di sekitar kawasan pasang surut air laut. Hutan bakau di Indonesia sendiri merupakan hutan bakau terluas di dunia dengan diameter mencapai 4,3 juta hektar. Kami menyatakan cuplikan teks tadi sebagai bagian dari pernyataan umum sebab kami memperhatikan ciri isinya, yakni berisikan keterangan umum dan informasi umum. Alasannya adalah karena teks tersebut menjelaskan tentang gambaran umum mengenai apa yang dimaksud dengan hutan bakau. Baiklah, itu tadi adalah presentasi saya yang menjelaskan bagian pernyataan umum. Untuk penjelasan bagian-bagian berikutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk struktur selanjutnya yakni deskripsi bagian akan dijelaskan oleh Haikal Aprisma. Saya persilakan. Hai teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok Reja Global. Di sini saya akan membacakan deskripsi bagian pada struktur dari teks hasil laporan observasi yang berjudul hutan bakau. Nah, di sini sudah disajikan teks yang terdiri atas 3 paragraf, yaitu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Untuk mengetahui cuplikan teks tersebut termasuk dalam struktur dari teks laporan hasil observasi bagian mana, teman-teman harus mengetahui ciri isi terlebih dahulu. Alasannya, cuplikan tersebut masuk dalam deskripsi bagian karena memiliki alasan yang kuat, teman-teman. Alasannya karena ketiga paragraf tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai habitat, karakteristik, manfaat, dan fungsi dari hutan bakau. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Jazilatur Rahmat. Untuk Nur Jazilatur Rahmat saya persilakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kesimpulan struktur teks laporan hasil observasi untuk bagian ciri isi, yakni berisi ringkasan umum. Alasannya menjelaskan intisari dari laporan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, siapa yang mau bertanya silakan nak tunjuk tangan. Baik. Baik, terima kasih untuk saudari Radia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, bagaimana cara menentukan kesimpulan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan untuk saudari. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan deskripsi bagian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, kami mohon untuk berdiskusi terlebih dahulu. Semuanya. Baiklah teman-teman, untuk jawabannya akan disampaikan oleh Haikal Aprisma. Untuk Haikal Aprisma, saya persilakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lydia. Cara menentukan kesimpulan dalam struktur dari teks hasil laporan observasi, teman-teman bisa melihat dari ciri isi dari kesimpulan berisi ringkasan umum. Apakah saudari Romdiah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nafa. Cara menentukan deskripsi bagian pada struktur dari teks hasil laporan observasi sama melihat dari ciri isi, yaitu berisi klasifikasian objek dan manfaat objek. Bisa dimengerti? Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan. Baiklah, semuanya sudah presentasi ya. Semuanya bagus, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulannya, Nak? Siapa yang bisa menyimpulkan? Aja, silakan. Struktur dari teks laporan hasil observasi. Iya, yang pertama struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada berapa strukturnya? 3. Apa saja? Umum, deskripsi bagian, kesimpulan. Iya, ada 3. Tetapi ada perbedaan nggak antara kelompok rejang dengan kelompok serawai? Ada. Apa perbedaannya? Kesimpulan. Di kelompok rejang ada kesimpulannya, di kelompok serawai Tidak. Jadi struktur kesimpulan di dalam teks laporan hasil observasi itu boleh ada, boleh Tidak. yang wajib ada apa? Baca tahun dan deskripsi. Bagus. Kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa tunjuk tangan? Silakan, Nur. Bagus, menyimpulkan ciri isi. Bagaimana cara menentukan ciri isinya? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Silakan, Anggur. Melihat ciri isi setiap Bagus, melihat ciri isi siap. Kasih tepuk tangan. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya masih tetap semangat kan? Masih. Boleh semangat kan? Yes. Sekarang kita kegiatan evaluasi. Apakah kalian siap? Siap. Silakan. Kalian siap belum? Ambil buktinya dari grup yang sudah Ibu kirimkan. Ya, kalau sudah kirimkan. Silakan kalau sudah kirimkan. Wih, berapa semuanya? Siapa yang nilainya 100? Belum. Bagus, semuanya 100. Ayo Reka, buka satu lagi. 100 juga apa? Bagus, kasih tepuk tangan buat kalian semua. Baiklah, HP-nya disimpan dulu. Sudah. Sekarang Ibu mau tanya, ada tidak kesulitan di kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan apa kesulitannya? Tunjuk tangan. Apa? Iya, cara menentukan ciri isi. Nah, bagaimana tadi cara menentukan
pertanyaannya.